Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ranto dengan NIM 24 10 12 05 0041 kelas 03 MPME 001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya dengan berjudul Perbandingan Kinerja Model Efisien Versi 2S dan Confinex ini untuk klasifikasi penyakit daun padi menggunakan deep learning. Di sini ada pendahuluan. Padi merupakan komoditas pangan utama di Indonesia, namun produktivitasnya menurun akibat penyakit daun seperti blaze, brown spot, leaf smooth, dan bakterial leaf blight. Identifikasi penyakit secara manual membutuhkan keahlian, bersifat subjektif, dan memerlukan waktu yang cukup lama. Deep learning berbasis komputer vision mampu mengidentifikasi penyakit daun padi secara otomatis dari citra digital. Penelitian ini membandingkan performa EfficientNet versi 2S dan Confinex ini untuk memperoleh model klasifikasi dengan akurasi terbaik. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana menerapkan model EfficientNet versi 2S dan Confinex ini dalam mengklasifikasikan penyakit daun padi berdasarkan citra digital. Yang kedua, model manakah yang memberikan performa terbaik berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi penyakit daun padi. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama menerapkan model EfficientNet versi 2S dan Confinex ini untuk mengklasifikasikan penyakit daun padi secara otomatis menggunakan citra digital. Yang kedua, membandingkan performa kedua model berdasarkan metrik evaluasi untuk menentukan model yang paling akurat dalam klasifikasi penyakit daun padi. Di sini ada penelitiannya. Yang pertama, pengumpulan data, processing data, aglomerasi data, bagian dataset, rancangan model, lalu pelatihan model, evaluasi model, lalu perbandingan performa, dan yang terakhir untuk penentuan model terbaik. Dataset diperoleh dari website Kaggle yang berjumlah 7 kelas. Yang pertama ada Bacterial Lab Black, Bacterial Lab Strike, Blaze, Brown Spot, ISPA, Normal, Tungro. Yang jumlah gambar tersebut berjumlah 8.008 dan ukuran gambarnya itu 224 kali 224. Yang pertama di sini ada hasil data augmentasinya. Data foto originalnya yaitu citra daun asli padinya, lalu horizontal flip itu simulasi perubahan arah daun, lalu ke rotasi 15-nya itu simulasi perubahan orientasi daun. Lalu ke brightness ini simulasi variasi pencahayaannya. Lalu ke color jitter, simulasi perubahan warna dan kontras. Lalu ke random ambient itu simulasi perubahan posisi, ukuran, dan sudut daun. Lalu ke arsitektur EfficientNet versi 2S-nya, di sini saya menguji model dengan sampai ke episode 5 saja. Pada episode pertama, model memperoleh training akurasi sebesar 68,78% dan validasi akurasinya sebesar 89,93%. Nilai loss-nya masih tinggi, 161,61, menunjukkan model masih berada dalam tahap awal pembelajaran. Memasuki episode kedua hingga keempat, nilai loss secara ini menurun secara signifikan dari 45,03 menjadi 21,10, sementara akurasi pelatihan dan validasi terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa model semakin mampu mempelajari karakteristik penyakit daun padinya. Pada episode kelima itu model mencapai training akurasi sebesar 97,97% dan validasi akurasi sebesar 7,25% dengan loss turun menjadi 12,94. Pendekatan nilai training akurasi dan validasi akurasi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan generasi yang baik dan belum menunjukkan indikasi overfitting yang signifikan. Di sini ada arsitektur Confinex nya. Saya juga mengujinya dengan sampai ke episode kelima. Pada episode
Pertama, model memperoleh training akurasi sebesar 64,96% dan validasi akurasi sebesar 84,85% dengan nilai loss sebesar 174,45 yang menunjukkan model masih berada pada tahap awal pembelajaran. Seiring bertambahnya EPOS, nilai loss mengalami penurunan sehingga konsisten dari 174,45 menjadi 19,39, sedangkan training akurasi meningkat hingga 96,38%. Validasi akurasi juga mengalami peningkatan hingga mencapai nilai tertinggi sebesar 90,95,59% pada epoks keempat. Namun pada epoks kelima ini validasi akurasi menurun menjadi 91,34%. Meskipun training akurasi masih meningkat, kondisi ini menunjukkan bahwa model mulai mengalami indikasi overprinting, yaitu model semakin baik dalam mengenali data pelatihan, tetapi formanya pada data validasi sedikit menurun. Ini ada evaluasi model Epsilon versi 2S-nya. Model memperoleh akurasi sebesar 96,67%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar citra daun padi berhasil diklasifikasi dengan benar. Nilai presisi berada pada rentang 9,2 sampai 0,98, yang menunjukkan bahwa prediksi yang dihasilkan model memiliki tingkat ketepatan yang tinggi. Nilai recall berada pada rentang 0,94 sampai 0,99, menandakan bahwa model mampu mengenali sebesar bagian besar citra pada setiap kelas penyakit. Nilai F1 skornya sekitar antara 0,93 sampai 0,98, yang menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision and recall. Di sini ada evaluasi model Combinations-nya. Model Combinations ini memperoleh akurasi sebesar 92,26%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar citra daun padi berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nilai presisi bersekitar antara 0,64 sampai 0,98, sedangkan recall berada pada rentang 0,88 sampai 0,97. Nilai F1 skornya berada pada rentang 0,34 sampai 0,95, menunjukkan performa model cukup baik pada sebagian besar kelas, meskipun terdapat perbedaan performa antara kelas. Nah, di sini ada perbandingan model antara model FCNet versi 2 dan kombinasi. Pada akurasi terbaik itu yang terbaik itu ada di model FCNet versi 2S-nya, yaitu memiliki nilai 96,67%, lebih tinggi dibandingkan kombinasi yang memiliki nilai 92,26%. Nah, di sini ada grafik perbandingan modelnya. Jadi tahu kita FCNet versi 2 ini memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan model dari Confinex ini. Di sini ada kesimpulannya, FCNet versi 2S ini dan Confinex ini berhasil diterapkan untuk klasifikasi 7 kelas penyakit pada daun padi ini. Lalu FCNet versi 2S ini memberikan format terbaik dengan akurasi 96,67%, lebih tinggi dibandingkan Confinex ini hanya memperoleh nilai akurasi 92,26%. Ya, dokumentasi meningkat variasi data sehingga membantu model menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dan stabil. Di sini ada sarannya. Yang pertama, saran dari penelitian ini menambah jumlah dan keragaman datasetnya, lalu membandingkan dengan model deep lain seperti Vision Transformer dan atau Swiss Twin Transformer. Ketiga, mengembangkan sistem menjadi aplikasi web atau mobile. Lalu yang terakhir, menambahkan visualisasi grade game untuk meningkatkan interpretabilitas hasil prediksi. Di sini saya akan menampilkan program Typroline. Dia memiliki 7 kelas dan jumlah datanya 8.008. Di sini saya memakai image size-nya 224 kali 254 dan base-nya 32.
Di sini tuh pengajuan modelnya hanya sampai 5 ekor saja, 5 ekor. Sini hasil akurasinya, konservatifnya, sini ada perbandingan akurasi. Kemudian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.